Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat serta karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya. Tak lupa pula, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diberikan sahabat yaumul akhir nanti. Sebelum kita mengikuti beberapa rangkaian sholat tarawih, ada beberapa pengumuman dari panitia Amal Ramadan Masjid Al-Muhajirin Satrimot Pola Papua. Pengumuman yang pertama mengenai laporan keuangan Amal Ramadan Masjid Al-Muhajirin Satrimot Pola Papua. Hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi 1442 Hijriah. Saldo pada hari Selasa tanggal 379.000 rupiah. Sedangkan penerimaan pada tanggal 13 April 2021 diterima dari kotak amal Ramadan sebesar 1.436.000 rupiah. Jadi saldo sementara 15.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran pada tanggal 13 April 2021 pengeluaran rutin operasional Amal Ramadan sebesar 350.000 rupiah. Jadi saldo sampai dengan hari ini Rabu tanggal 14 April 2021 sebesar 2.265.000 rupiah. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang kedua mengenai jadwal takjilan untuk berbuka puasa besok Kamis tanggal 15 April 2021. Yang pertama Nyonya Ridwan Naim, yang kedua Nyonya Agus Ramadan, yang ketiga Nyonya Joko Aris Wibowo, yang keempat Nyonya Roy Rudi, yang kelima Nyonya Rifai Barungku, yang keenam Nyonya Mufid, yang ketujuh Nyonya Rustam Duaka, yang kedelapan Nyonya Supriyono, yang kesembilan Nyonya Suhono, yang kesepuluh Nyonya Dalil Effendi. Jadi disampaikan bagi ibu yang barangkali berhalangan kita disebutkan mohon disampaikan. Dan dari panitia Ramadan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyediakan takjilan pada berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahalanya. Pengumuman yang ketiga mengenai jadwal imsakiyah pada hari Kamis tanggal 15 April 2021. Imsak jatuh pada pukul 04.10 waktu Indonesia Timur, sedangkan maghrib jatuh pada pukul 17.42 waktu Indonesia Timur. Pengumuman yang keempat, ceramah pada malam hari ini, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Ustaz Sukman Matan SS, dan imam seperti biasa Ustaz Rahim, sedangkan Bilal Bapak Syahir.
Mungkin itu saja beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan dari Panitia Amal Ramadan Masjid Al-Mujahidat Brimob-Polda Papua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Jamaah Tarwiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali menyampaikan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berharga ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir guna untuk menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau, insyaallah di hari kemudian kita akan mendapatkan syafaat dan kita akan dikumpulkan bersama para anbiya, para aulia, para waliullah, dan itu semua yang kita harapkan. Mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada Rasulullah mampu mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amal ibadah kita, apapun yang kita lakukan, berapa rakaat pun kita laksanakan, maka itu tidak akan mampu menyelamatkan kita tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Tarwiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berharga ini, yang singkat ini, kurang lebih 15 menit, Panitia Amalia Ramadan Masjid Brimob memberikan tema hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Ketika kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, maka tentu kita sudah memahami. Saya sangat yakin bahwa kita sudah paham secara lahiriah apa itu yang membatalkan puasa. Karena puasa itu adalah dalam istilah ketika kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai pada pagi terbenamnya matahari. Jadi sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit mengutip perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
bahwa manusia itu ketika melaksanakan sesuatu dia punya 3 tingkatan. Sebelum kita masuk, kita harus memahami dulu bahwa kita ini manusia punya 2 kebutuhan. Kebutuhan kita ini harus dipenuhi keduanya. Ada yang disebut dengan kebutuhan jasmania kita. Nanti ketika kita berhubungan dengan agama atau berbicara tentang agama, biasa disebut dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rohani kita. Kebutuhan jasmaniahnya kita itu harus terpenuhi dulu. Kemudian kebutuhan rohani kita. Banyak di antara kita menghabiskan waktu sepanjang malam, sepanjang siang dan malam hanya untuk memenuhi dan memikirkan kebutuhan jasmani. Jarang di antara kita merenung, bertafakur bagaimana memenuhi kebutuhan rohani kita. Bahkan kita rela korbankan jiwa kita, kita rela korbankan kesehatan kita hanya karena memperjuangkan atau mengejar kebutuhan jasmani. Padahal kita sudah paham bersama bahwa kebutuhan jasmania atau terpenuhinya jasmania kita itu tidaklah abadi atau bersifat sementara. Semua yang bersifat fisik, kita ini manusia secara fisik pasti akan hancur. Apapun yang kita miliki yang bersifat fisik pasti akan hancur. Nah, yang tidak hancur, yang abadi adalah yang bersifat rohani. Yang bersifat rohani. Untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat rohania, maka dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan ilmu di dalamnya. Termasuk pada bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang paling mulia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita untuk merenungi bagaimana kebutuhan rohani kita bisa terpenuhi. Kita bersyukur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada bulan ini kita yang ada khususnya dalam masjid jamaah masjid Brimob ini, kita masih sempat mendapatkan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih sempat mendapatkan bulan Ramadan tahun ini. Ini yang pertama. Begitu banyak saudara-saudara kita, begitu banyak keluarga kita, begitu banyak tetangga kita yang telah meninggalkan kita. Apalagi pada masa pandemi ini, tiap hari keluarga kita, teman kita, kenalan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Perlu kita syukuri bahwa kita masih dapatkan bulan suci Ramadan. Maka bentuk kesyukuran kita apa? Bentuk kesyukuran kita adalah bagaimana kita mempergunakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya beribadah memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita syukuri hadirin yang berbahagia, bahwa kita mendapatkan bulan suci Ramadan ini dengan keadaan yang sehat jasmani. Kalau kita melihat kita semua ini, kita sehat jasmani. Kita mampu berjalan, kita mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu adalah pertanda bahwa kita sehat jasmani. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita sudah sehat secara rohani? Kemudian yang ketiga, bahwa kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan keimanan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tinggal apa yang kita lakukan? Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan istiqamah berusaha untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sudah
jamaah kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebuah pengantar sedikit untuk masuk pada tema kita, bahwa kita ada hal yang sangat perlu kita sentuh. Minimal 3 itu tadi. Dengan kesyukuran kita pada 3 hal ini, maka kita kembali merenung bahwa kita betul-betul harus mempergunakan mulut kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita, jangankan minggu depan, besok pun tidak ada yang bisa menjamin kita bahwa kita masih hidup. Nah, ketika kita merenungkan hal ini, maka insya Allah tanpa terus-menerus kita pasti akan meningkatkan nilai-nilai ibadah kita. Kembali ke tema tadi, bahwa Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan umat manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan manusia yang umum atau al-am. Manusia umum itu adalah yang membatalkan puasa ketika kita makan, minum, ketika berhubungan dengan suami istri, ketika kita muntah dan sebagainya. Itulah yang membatalkan puasa bagi orang-orang yang umum secara syariat. Tapi perlu kita perhatikan, perlu kita pahami bahwa ketika kita meningkatkan kualitas kita, kualitas kemanusiaan kita, maka kita harus naik. Kita harus berusaha untuk menggapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi kepada. Kemudian yang kedua, itu adalah ada yang disebut dengan khusus. Orang khusus itu ketika dia beribadah atau ketika dia berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menahan dirinya, maka dia berusaha untuk menahan semua panca inderanya. Ketika salah satu panca inderanya melakukan dosa, melakukan maksiat, maka dia menganggap bahwa puasanya itu sudah batal secara rohani. Contoh, ketika tangan kita masih melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau masih melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum bisa disebut dengan puasa. Atau dengan kata lain, kita membatalkan puasa kita secara rohani. Mata kita belum mampu menjaga secara maksimal dari perbuatan-perbuatan dosa, maka secara umum bagi orang-orang yang khusus itu, dia menganggap bahwa puasanya sudah batal. Ini adalah orang-orang yang khusus. Kemudian tingkatan yang ketiga naik lagi, terus naik. Kata Imam Al-Ghazali itu adalah khasnya, orang khusus yang khusus. Artinya apa? Bahwa jangankan pandangan, jangankan fisiknya, jangankan matanya, jangankan telinganya, jangankan kakinya, jangankan tangannya, yang merupakan fisik yang berbuat dosa. Akan tetapi ketika sudah mencapai tingkatan ini, pikirannya pun, hatinya pun, itu ketika dia memikirkan sesuatu yang bisa melakukan dosa, maka dia sudah menganggap bahwa dosanya itu adalah apa. Maka inilah begitu tingginya derajatnya para ulama-ulama kita bagi Imam Al-Ghazali ketika dia mendudukkan bagaimana para ulama kita, bagaimana para aulia, para waliullah mampu mencapai derajat yang tinggi. Itu karena disebabkan mulai dari awal, mulai dari dasar, dia sudah berusaha semaksimal mungkin meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita semampu kita. Ketika kita berpuasa pada suatu hari, kenapa Imam Al-Ghazali mengambil mendapatkan ilmu seperti ini? Karena dia juga mengambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu kisah, ada seorang pembantu atau dulu dikenal dengan budak. Dia bentak, dia marahi budaknya dalam keadaan puasa.
Ketika Nabi mendengarkan itu, maka tuan ini dipanggil oleh Nabi. Kemudian disodori dengan roti. Kemudian majikan ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya lagi puasa. Maka apa kata Rasulullah? Maka makanlah roti ini, kata Rasulullah, karena puasa kamu sudah batal. Kenapa? Hanya karena membentak, hanya karena memarahi yang punya pembantu. Hari ini kita bahasakan pembantu, dulu pun kita bahasakan. Jadi mari kita memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki diri kita, minimal diri kita. Karena tidak akan mungkin kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain di sekitar kita, keluarga kita, tanpa memperbaiki diri kita lebih dulu. Tidak akan mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat tanpa kita mempunyai sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Artinya apa? Bahwa memperbaiki dalam suatu keluarga, memperbaiki dalam suatu masyarakat, memperbaiki itu lebih ditekankan, lebih diutamakan memperbaiki diri kita sendiri. Nah, bulan Ramadan ini dikenal juga dengan bulan tarbiyah, pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana bulan ini kita bisa belajar? Bagaimana bulan ini kita bisa merenung? Agar kita setelah bulan suci Ramadan bukan hanya kita tingkatkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan, akan tetapi terus menerus setelah bulan suci Ramadan. Nah, ini yang sangat berat. Makanya itu, apakah nanti ketika kita diterima ibadah kita pada bulan suci Ramadan, maka nilainya nanti kita melihat ketika selesai bulan suci Ramadan. Ketika ibadah kita mampu lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan sebelumnya, maka insya Allah bekas atau tarbiyah pendidikan kita pada bulan suci Ramadan itu kita mendapatkan. Jadi sidang jamaah yang berbahagia, sudah 12 menit, saya ambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa mari kita menjaga puasa kita, bukan hanya hal-hal yang syariah, bukan hanya hal-hal yang fisik, bukan hanya hal-hal yang jasmania. Kalau hal-hal yang jasmania, hal-hal yang fisik, saya kira kita sudah bisa menahan semua. Tidak bisa, kita bisa menahan lapar, kita bisa menahan minum, kita mungkin yang berkeluarga sudah bisa menahan tidak berhubungan pada waktu siang, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa meningkatkan, kita menahan tangan kita tidak menyakiti orang lain, mulut kita tidak menyakiti orang lain, mulut kita tidak menyakiti tetangga kita, mata kita, telinga kita, semua yang berurusan fisik, jangan sampai melakukan maksiat, jangan sampai melakukan dosa. Ini yang perlu kita renungkan. Karena saya kira yang ketika berbuat fisik itu kita semua mampu menahan, akan tetapi bagaimana ketika sudah dihubungkan dengan hal-hal yang berupa Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ini sangat bersyukur karena kita dapatkan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu banyak berkah yang dikandung, bulan yang begitu banyak pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya ada malam, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita manfaatkan dengan baik, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan jasmani, dan mudah-mudahan juga lepas bulan Ramadan seperti tarbiyah ini kita juga bisa semua sehat secara rohania, sehat secara jasmania, dan itulah yang diinginkan puasa kita nanti. Karena tujuan puasa kita nanti adalah bagaimana kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kejar sebagai umat manusia, khususnya kita ini umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا صلاة